Hai guys, kembali bersama dengan kami Pijar Family. Udah lamanya. Iya. Jadinya udah agak lupa. Oke. Sudah hampir 1 bulan ya kita udah tidak upload lagi karena ada satu dan lain hal, tapi saat ini adalah saat yang spesial khususnya buat Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia. Dirgahayu RI ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya. Walaupun dalam masa-masa pandemi, tapi kita berharap dan kita terus berdoa bahwa Indonesia tetap tangguh, Indonesia tetap bertumbuh, khususnya baik kita sampai hari ini kita ada pun itu semua adalah anugerah Tuhan, dan kita percaya bagi semua teman-teman dan saudara yang menonton ini juga diberikan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Mau bahas apa? Oke, hari ini kita mau bahas tentang kemerdekaan karena kita lagi memperingati kemerdekaan Indonesia. Jadinya kita juga mau ngomongin tentang kemerdekaan, tapi bukan kemerdekaan Indonesia, bukan ngomongin sejarah-sejarah dan sebagainya, tapi kita sekarang ini mau ngomongin kemerdekaan kita sebagai manusia. Ya, kemerdekaan kita secara pribadi, kemerdekaan kita secara rohani, dan kemerdekaan kita juga secara iman. Itu yang mau kita bahas. Dan memang bukan kebetulan, artinya minggu-minggu ini gereja kita juga membahas mengenai liberty, bebas gitu ya, kebebasan, kemerdekaan, liberty. Tapi kemerdekaan itu pun bukan kemerdekaan yang bebas semaunya, bebas seenak-enaknya tanpa ada batasan, tapi ini adalah bebas, freedom with boundaries. Jadi ada kebebasan tapi tetap ada batasan, dalam batasan tertentu. Kenapa? Karena batasan itulah yang membuat kita terjaga, membuat kita tidak menderita. Itu yang Tuhan mau. Kenapa kemerdekaan itu ada, tapi kemerdekaan dengan ada batasan-batasan tertentu. Iya, itu juga yang benar-benar hari Minggu kemarin ya kan dijelasin sama Pastor Rego Lewi. Kita mau di sini mau lebih ke sharing ya kan, cerita apa sih yang kita dapetin gitu kan, karena kalau berhenti di kita kan juga nggak bagus ya. Jadi kita mau sharing apa yang kita dapetin juga tentang kemerdekaan yang kita dapat gitu. Iya, dan ini memang ini ada beberapa poinnya adalah dari poin-poin khotbahnya dari teman kami Pastor Rego itu gitu. Ya, namanya tadi udah dibuka ya kan, bahwa kebebasan itu kan juga ada boundariesnya gitu, ada batasan-batasannya gitu kan. Kalau yang seingat aku dari yang kemarin dibahas itu sesuai sama yang sekarang terjadi itu kayak PPKM gitu kan. Nah itu PPKM itu kan sebenarnya bukan maksudnya untuk mengambil hak, mengekang kita semua supaya menderita, bukan. Justru PPKM itu diambil supaya kita itu bisa justru bebas nantinya dari pandemi ini, supaya kita sama-sama kerjasama, supaya ini semua tuh berakhir gitu. Jadi kita bekerja sama, tapi kan makanya ada pembatasan-pembatasan, ada boundariesnya gitu kan yang diterapkan. Walaupun itu mungkin kadang-kadang kita kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu, bertanya-tanya. Ada yang merasa kayaknya kok tadinya bisa kayak gini jadi nggak bisa kayak gini gitu. Tapi ya itu balik lagi, pasti pemerintah melakukan PPKM ini untuk kebebasan yang nantinya akan kita dapatkan gitu. Sama sih sebenarnya kayak gitu kan. Iya, jadi karena memang kebebasan sejati atau kemerdekaan sejati itu yang pasti adalah butuh batasan gitu. Karena hidup, kalau kata Pastor Christopher juga minggu lalu, yang hidup bener aja sulit apalagi hidup berantakan gitu maksudnya kan. Jadi kita memang punya kebebasan, tapi kita tidak terlepas dari konsekuensi. Jadi kalaupun kita melakukan kebebasan, pasti akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa yang kita mau? Kalau kita memang bebas-bebasnya tanpa ada batasan, ya saya tidak mendoakan, tapi yang pasti akan ada konsekuensi yang buruk juga terjadi mungkin. Itu yang dimaksud misalnya PPKM. Kalau misalnya kita loss, nggak ada PPKM, tidak menjaga prokes, ya akhirnya ada konsekuensi yang kita terima. Di masa pandemi ini sudah pasti ini bukan hal yang ditutup-tutupin lagi, bahwa memang kalau misalnya kita tidak ketat menjaga prokes, tidak membatasi kegiatan kita bisa, kemungkinan besar terjadi adalah kita terkena dampaknya, dan kita terkena juga dengan virus itu sendiri gitu. Jadi
ada juga firman Tuhan yang mau saya baca mengenai kebebasan ini di 1 Petrus 2 ayat 16 gitu ya. Jadi hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi maksudnya ya, kalau kita sudah merdeka, kita hidup merdeka sebagai hamba Allah. Kita punya kebebasan dengan batasan-batasan sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan Tuhan. Saya juga teringat kalau minggu lalu itu, kalau misalnya kita kasih anak kita main gitu ya, anak-anak kecil kita main tanpa kita batasin, bisa aja ada kejadian mereka jatuh lah, mereka bisa kejedot kepalanya, benjol gitu kan. Nah itu yang dinamakan bebas, mereka boleh bebas bermain di rumah, tapi ada batasan-batasannya supaya apa? Supaya tidak membahayakan mereka, itu pastinya. Yang berikutnya Mak? Oke, yang berikutnya itu kebebasan sejati itu sebenarnya adalah berani berkata tidak, bukan justru kebalik ya gitu. Kalau orang kan mikirnya bebas berarti iya aja semua gitu, berarti oh gue bebas ngapain, kalau diajak nih ayo, iya semuanya iya. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau itu justru kebebasan yang Tuhan mau ya, yang Tuhan maksud itu justru berani berkata tidak. Kenapa berani berkata tidak? Ya itu gitu. Jadi ketika kita tahu ada boundariesnya gitu, ketika kita tahu oh ternyata ini sudah melewati gitu ya, sudah melewati batasnya, sudah melewati yang seharusnya gitu ya, kita justru berani berkata tidak. Itu adalah kebebasan justru yang kenapa sih nolak tapi malah dibilang bebas gitu kan, kayaknya secara akal manusia itu kan kayaknya aneh ya gitu kan. Yang namanya bebas kan ya semuanya aja boleh dilakuin, semuanya aja, nggak usah ada aturannya gitu kan. Kalau secara manusia sih kayak gitu ya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan di sini, sebagai anak-anak yang taat, sebagai anak-anak yang Tuhan sudah bentuk gitu dari awal, ya kita justru harus tahu gitu apa sih batasan-batasan yang sudah Tuhan tetapkan gitu kan. Jadi ketika kita kasih kebebasan, justru kita punya akal, punya pikiran ya kan, akal sehat yang dikasih sama Tuhan. Jadi ketika kita tahu itu sudah melewati batasannya, justru kita berani untuk berkata tidak gitu. Jadi balik lagi gitu, karena Tuhan Yesus ya kan, Kristus itu sudah membebaskan kita semua manusia kan, di kayu salib itu dia sudah membebaskan kita. Itu bukan untuk kita ngomong yes gitu ke semua hal tanpa ada batasan gitu, tapi justru kita harus berani berkata tidak kepada dosa yang yang dihadapkan gitu sama kita. Ya, betul. Karena ada juga dalam firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayat 18. Firman Tuhan berkata bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Memang manusia sudah diberikan free will, ya, kehendak bebas oleh Tuhan. Tapi seringkali kehendak bebas ini disalahgunakan atau disalahartikan gitu. Jadi mereka menyikapi kemerdekaan bahwa gue udah punya kehendak bebas, terserah gue punya apa yang mau gue lakukan ya gue lakuin aja tanpa mereka berpikir. Padahal sebenarnya dalam firman Tuhan ini jelas berkata bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa, yes, dan menjadi hamba kebenaran. Maka itu karena nyambung dari bahasan dari istri saya ini adalah ya kita bisa mempunyai kekuatan atau punyai akal pikiran kita untuk kita mengetahui mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak. Bukan berarti kita terbelenggu dengan itu, bukan. Tapi kemerdekaan sejati yang diberikan Allah itu sebenarnya merupakan kemerdekaan dari hamba dosa. Sehingga artinya menjadi hamba kebenaran yang maksudnya seturut kehendak Allah, itulah arti yang merdeka sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Iya, jadi kayak sama aja sebenarnya, kayak kita bener-bener Tuhan tuh kayak orang tua sama anaknya banget ya. Yeah. Gitu. Maksudnya kayak kita kan, apalagi kita sebagai yang udah punya anak ya kan, yang udah jadi orang tua tuh pasti ngerti gitu. Kalau kita tuh melarang anak tuh kadang-kadang tuh bukan supaya anaknya terkekang, bukan karena supaya anaknya sama gua terus nggak bisa ngapa-ngapain segala macam, bukan. Tapi kan karena kita sebagai orang tuanya tahu, oh nanti kalau dia kayak gini nanti takutnya gini kayak gitu. Ya kayak gitu, bener-bener Tuhan tuh mencerminkan sama kayak bapak sama anaknya gitu. Iya, betul. Makanya sebenarnya kalau misalnya pun kita bilang merdeka atau kebebasan dari, kalau kata saya punya pemikiran, pandangan bahwa kebebasan
di mata dunia itu belum berarti bebas dan merdeka. Pasti ada sesuatu yang membelenggu di dalam itu gitu. Kalau kita merasa kita bebas melakukan sesuatu apapun, tapi pasti ada sesuatu hal yang dalam kita kekosongan. Nah, itu keterikatan juga kan. Pasti ada yang mengikat kita di lain hal. Saat kita bisa melakukan, bisa kita berlimpah materi misalnya, kita bisa beli sesuatu, tapi pasti akan ada kekosongan dalam diri kita kalau kita tidak diisi dengan firman Tuhan, kalau kita tidak dibatasi oleh apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu nyambung ya gitu, bahwa kebebasan itu memang harus diisi, kan harus diisi karena kita sebagai anak Tuhan Yesus, anak Bapa di surga itu harusnya ngerti bahwa kalau kita ngelakuin segala sesuatunya bebas benar-benar tanpa ada batasan gitu, justru kayak gini loh, kayak orang tuh kalau dia udah ngelakuin dosa gitu, contohnya ya, kalau dia udah ngelakuin dosa berulang-ulang gitu, dia kan kayak lama-lama biasa aja gitu kan ngelakuin dosa, jadi kayak bablas aja gitu, kayak nggak ada batasannya, kayak nggak ada, jadi kayak tadinya awalnya takut, tapi kalau udah keseringan ya gimana sih, kayak udah biasa gitu, jadi kayak udah nggak ada rasa takut salah, udah nggak ngerasa dosa lagi gitu, jadi karena dia udah ngerasa biasa aja, jadi dia dosa-dosa ngelakuin terus, jadi kan lama-lama gimana sih, kayaknya tuh hidupnya dia untuk ngelakuin dosa itu aja terus gitu, terikat dengan itu aja terus gitu, jadi ya itu gitu, jadi kosong kan gitu, jadi rasanya tuh kayak gini-gini terus, nggak ada sesuatu yang kayaknya kalau kita ngerti aturan kan, kalau kita ngerti batasan-batasan yang Tuhan kasih kan, pasti kita kan kayak akan punya effort untuk gue berarti harus gini nih, gue berarti nggak boleh kayak gini nih gitu, kayak ada ininya gitu, iya ada nilainya gitu. Tapi kalau misalkan ngelakuin dosa berulang-ulang kan udah kebiasaan dan nggak pakai mikir kan, kalau orang keterikatan kan dia udah kayak gitu kan, jatuhnya kan udah keterikatan, udah ya itu gitu, dia bebas ngelakuin apa aja tapi justru malah terikat gitu kan, kayak gitu persis gitu, jadi dia malahan jadi merasa kosong karena ya menurut dia udah biasa ngelakuin dosa ya kan, udah nggak ada batasannya kayak gitu. Iya, makanya di Galatia 5 ayat 13 juga berkata, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, sama merdeka, dipanggil merdeka, kita semua dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi pada saat nyambung dengan tadi bahasan istri saya bahwa kebebasan, kemerdekaan itu perlu diisi, adalah kemerdekaan juga bukan berarti kita mempergunakannya tanpa kebijaksanaan yang benar gitu ya. Sebaiknya kemerdekaan itu dijalani dengan tuntunan Roh Kudus gitu dalam hidup kita. Kita diisi oleh Roh Kudus, kita diisi oleh firman Tuhan. Bagaimana kita tahu dalam tuntunan setiap harinya, sehingga hidup kita dapat berbuah. Itu yang namanya diisi, berbuah dan melakukan perbuatan yang sehari-hari itu dengan prinsip-prinsip kasih gitu ya, sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan dan juga teladani, bahwa inilah arti bagaimana Tuhan memerdekakan kita supaya kita bisa mengisi diri kita dengan ucapan syukur yang pertama, yang kedua adalah mengisi kebebasan itu dengan kita melayani orang lain dengan kasih, dengan value, dengan nilai-nilai, dengan mengajarkan misalnya kita sebagai orang tua, kita mengajarkan dan atau meninggalkan legacy yang baik buat anak-anak kita melalui tindakan kita, perbuatan kita, apa yang kita tanamkan dalam pikiran mereka, bahwa kemerdekaan itu tidak harus digunakan dengan sebebas-bebasnya gitu. Jadi apa yang mau kita merdeka dari apakah yang kita inginkan, merdeka seperti apa yang kita inginkan, itu sebenarnya pertanyaan yang pengen kita sampaikan hari ini gitu ya. Mungkin ada merdeka untuk nggak cuma pakai perasaan, tapi juga pakai akal budi gitu ya. Karena akal budi itu apa? Pertimbangan tentang baik dan buruk. Terus kemudian akal budi itu apa? Berpikir logis, apakah ini pantas untuk dilakukan, apakah ini baik untuk dilakukan, apakah ini benar untuk dilakukan, dan apakah ada konsekuensinya. Kemudian dan apa juga merdeka untuk punya mimpi yang spesifik dan konkret gitu. Karena pada saat kita mempunyai mimpi yang konkret dan itu, Tuhan menuntut kita itu dalam gitu. Karena pada saat kita membangun mimpi kita dan mencari mimpi kita sendiri melalui kita, Tuhan yang akan menuntut ke arah mimpi kita itu, tapi semuanya itu
tidak dilakukan dengan kebebasan yang bablas gitu, bebas tanpa bebas dengan bablas. Gitu. Ada tambahan? Ya itu sih udah hampir semuanya terangkum ya kayaknya. Jadi ya balik lagi gitu, bebas di artian kita itu bukan bebasnya, tapi bebas dengan batasan-batasan yang justru pada akhirnya akan membuahkan kebebasan yang sebenar-benarnya. Ya, kebebasan dan kemerdekaan sejati. Yang pasti kemerdekaan sejati hanya dalam Kristus, gitu ya. Kemerdekaan yang kita anggap merdeka secara pribadi, kita tidak tidak terikat dengan sesuatu hal. Mungkin sekarang keadaan kita tidak terikat dengan sesuatu hal, tapi apakah kemerdekaan kita itu sudah kita isi? Itu juga kemerdekaan itu sudah kita isi dengan buah-buah roh yang Tuhan sudah taruhkan dalam hati kita. Ataukah kemerdekaan atau kebebasan yang kita sudah punya ini, apakah kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Itu juga kita harus pertanyakan juga, karena kita dibebaskan untuk membebaskan orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain juga. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain juga. Oke. Sekali lagi, selamat ulang tahun Indonesia. Kita semua berharap pandemi ini cepat berlalu. Indonesia lekas pulih, kita semua cepat mencapai kebebasan yang sejati. Yes, gitu. Yang pasti apapun yang terjadi sampai saat ini Tuhan punya kendali, dan kita percaya bahwa Indonesia ada dalam hati Tuhan. Indonesia tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di video kita yang selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe, like, comment, share video ini kalau merasa terberkati. Yes. Oke, God bless you. Tuhan God bless berkati. Indonesia. God bless Indonesia.